kita akan bicara tentang persoalan batik di Kota Surakarta. Yang pertama tentunya ketika saya ngomong atau menyebut Kota Surakarta dan batik ini sangat lekat sekali, dan ketika bicara tentang sejarah akan sangat panjang merunutnya karena persebaran batik dan sejarah batik sendiri butuh satu rentang waktu yang sangat panjang. Tetapi di dalam beberapa referensi menyebutkan bahwa batik di Kota Surakarta ada sejak pada masa PB kedua, yang pada waktu itu bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ritual di keraton, yang pada masa itu memang bisa dibilang jaya, penuh dengan abdi, semua ritual diselenggarakan, tetapi juga masyarakat Kota Surakarta dan Jawa pada umumnya sangat bergantung hidupnya pada persoalan batik. Selain juga hampir semua ritus yang dilalui dalam persoalan hidup dari lahir sampai mati itu semua bergantung pada persoalan batik dan membutuhkan batik ini. Dari misalnya kita bicara kita mau nikah harus menggunakan batik Sidomukti, kemudian yang punya gawe harus menggunakan motif teruntung, kemudian ketika melamar harus memakai satrio pinilih, kemudian ketika siraman orang tua harus pakai wirasat, hingga sampai proses-proses misalnya orang Jawa dikuburkan, kenapa harus memakai motif slobok, kenapa harus dengan latar atau babaran ireng atau hitam dan sebagainya. Nah, di Kota Surakarta sendiri terdapat satu keraton yang namanya Kasunanan dan satu pura yang namanya Pura Mangkunegaran. Dua inilah yang menjadi faktor hidupnya pembatikan di Kota Surakarta. Sekalipun ketika kita ngomongin supporting atau penopang dari pembatikan yang ada di Kota Surakarta, banyak sekali pembatikannya tidak murni dari Kota Surakarta, tetapi ada Masaran di Kabupaten Sragen, ada Bekunang di Kabupaten Sukoharjo, ada Bayat di Kabupaten Klaten, dan sentra-sentra pembatikan yang dari desa-desa, ada Wuryantoro di Wonogiri dan sebagainya. Ini banyak yang tidak mengetahui bahwa pembatikan di Kota Solo itu benar-benar dikerjakan kotanya. Ternyata persebarannya dan penopangnya pembatik dari desa-desa banyak sekali. Dari Karanganyar misalnya ada Girilayu yang pembatikannya sangat halus, dan hampir semua pembatik di Pura Mangkunegaran pada waktu itu berasal dari Girilayu. Saya membawa beberapa sampel pembatikan. Ini saya harus menyebut karya-karya maestro yang ada di Kota Solo. Misalnya ini motif slobok karya Ibu Hartini atau dengan label Nyonya Hartini. Pada zaman dulu hampir setiap pembatikan itu ada brandnya di setiap ujung kain batik. Jadi kita tahu batik-batik berkualitas itu dari mana saja dan diproduksi oleh maestro mana saja. Misalnya ini motif Udan Liris karya Raden Ayu Praptini Partaningrat, pembatik pada masa Mangkunegaran ke-7. Dia seorang anak Bupati Wonogiri pada masa sebelum merdeka. Raden Ayu Praptini Partaningrat punya brand dengan nama label Batik Kanjengan. Nah, ini termasuk babaran nomor 1 di Kota Solo sehingga disebut sebagai babaran Kanjengan. Kemudian ada satu nama yang saya harus sebut, Gotek Swan. Ini seorang Tionghoa yang meleburkan diri lebih menjadi Jawa. Karya-karya batiknya sangat luar biasa. Soekarno pada zamannya hampir selalu berpesan kepada Gotek Swan untuk batik-batiknya diberikan kepada tamu-tamu kenegaraan yang hadir pada masa Soekarno, dan juga selalu memberikan tanda tangan dengan huruf Jawa di ujung kainnya, dan ini adalah motif kembang bangah yang menceritakan tentang sosok dari Gotek Swan itu sendiri. Kemudian ada batik Pusponingrat
karya Ibu Puspanglera. Banyak sekali nama-nama pembatikan di kota Solo dan melahirkan karya-karya yang sangat monumental, sangat inspiratif. Ini misalnya kita sebut sebagai batik Bledaan Wonogiren, yang sebetulnya ini adalah karya gagal karena pecahan malamnya ngerembes ke pembatikan. Tetapi batik Wonogiren Bleda ini menjadi khas dan tren pada masa tahun 1960, sehingga pecahan malam yang timbul seperti ini menjadi disenangi oleh banyak orang. Nah, ini karya maestro dari Trishardi. Ya, karya batik Trishardi tidak selalu membuat batik-batik motif tradisi yang berpola, tetapi dia merekam jejak situasi politik pada waktu itu. Nah, banyak sekali, mungkin kalau kita menghitung ribuan motif yang ada di kota Solo, dan banyak sekali juga maestro yang belum saya sebut. Ada Ibu Siti Sendari, ada Ibu Martawi, ada Ibu Subono, ada Trah garis dari Danarhati gitu. Tapi ada juga yang harus disebut generasi pembatikan Coa. Itu ada di Jalan Insinyur Juanda yang sangat terkenal dengan nama motif batik tiga negeri. Kenapa dinamakan batik tiga negeri? Karena batik ini diproses di 3 kota. Yang merah ini dicelup di Lasem, birunya itu dicelup di Pekalongan, dan sogan coklatnya dicelup di kota Solo. Tetapi ini juga satu wastra atau satu pembatikan yang sudah mengajarkan kita persoalan keberagaman dan intoleransi. Karena di selembar batik ini kita sudah bisa mengenal merah ini influence dari budaya Cina, yang pada waktu itu pengusaha-pengusaha batik Cina tinggal di kota Lasem di Kabupaten Rembang, dan indigo biru ini adalah influence dari kolonial masa penjajahan yang orang-orang Belanda tinggal di Pekalongan, dan Jawa ini, coklat soganya ini adalah pribumi Jawa yang ada di Solo.